Itu Pak, Nabi Sulaiman 100 kuat full. Tapi Nabi Sulaiman Pak hebat begitu, ndak sombong. Apa yang diucapkan? Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi wulida fi Makkah wa hajara wa tuwfiya fil Madinah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para alimul ulama, para asatid wal asatidat, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus pada guru kita murabbi ruhina Romo Kiai Haji Artafa. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, ilmunya barokah, hidupnya barokah, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Yang namanya murabbi, maka ada ungkapan guru kita murabbi ruhina. Yang suka mainan IT ada laula murabbi ma'araftu rabbi. Yang suka bikin status nih, laula murabbi, jika tidak ada yang mendidik aku. Siapa yang mendidik itu? Kiai. Siapa yang mendidik itu? Guru. Ma'araftu rabbi, maka aku nggak kenal dengan Tuhanku. Maka kiai kita Kiai Haji Artafa itu benar-benar murabbi ruhina, yang mendidik roh kita sehingga kita kenal dengan Allah subhanahu. Maka mudah-mudahan beliau subhanallah dengan kondisi seperti ini masih selalu memberikan ilmu-ilmu Allah lewat beliau. Mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Saya itu tadi melihat beliau berpikir ya, apakah saya nanti usianya sampai seperti beliau, sehat seperti beliau, mampu menyampaikan ilmu-ilmu Allah seperti beliau. Karena beliau tadi menyampaikan tiap hari ada yang mati. Apakah muslihin ini mati muda atau mati tua? Gitu ya. Maka beliau itu subhanallah. Yang kita hormati para asatid, ustadz-ustadz yang ada di lingkungan Masjid Nurul Bayan, Masjid Raudhatul A'mal, DKM Masjid Nurul Bayan, Bapak Haji Marwoto dan Ibu,
dan anak-anaknya dan keluarganya dan jajaran pengurus Masjid Nurul Bayan. Sahabat saya Bapak RW yang semenjak saya kenal sampai sekarang tetap berkumis. Kumisnya tetap bagus. Ini kumis pengikat ini Pak, pengikat wanita. Tim Hadrah Marawis ini kita sering ketemu dari Nurul Bayan. Saya minta alatnya dipegang lagi. Saya kepingin sholawatan sama sampean lama ini gak sholawatan. Tapi nggak sekarang, sampean cuman saya kasih tahu siap-siap supaya nggak ngantuk. Tadi saya lihat itu kok ngantuk itu ya. Kita sholawatan karena ini Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap-siap aja mas. Ya paling lagunya nggak jauh dari Wafak supaya nggak hujan. Karena tadi sore Mas Sigit itu habis cari dukun Pak. Bagaimana caranya supaya nggak hujan? Makanya Mas Sigit nemu dukun sakti Pak. Makanya malam ini nggak hujan. Nyarinya kemana saya nggak tahu. Karena tadi malam saya ceramah itu dengan DPR RI Pak Kamru Samad di Penjaringan hujan. Dukunnya nggak kuat nih. Jebol juga. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuklah. Malam ini bersama kita memperingati hari lahirnya Nabi Agung, hari lahirnya orang yang sangat istimewa, yang mengistimewakan zat yang maha istimewa, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ngelihat banner ini bercahaya banget ini. Nanti di YouTube saya ini bagus banget Pak. Jadi saya ini YouTuber lah ya. Jadi bagi yang belum like dan subscribe ya, malam ini wajib bantu saya dalam dakwah. Karena jangan hanya dangdut aja yang subscribe, jangan hanya musik-musik umum saja yang ada di YouTube, tapi dakwatul Islamiyah wajib ada di YouTube. Kenapa? Kita ngambil makalah Al-Imam Al-Ghazali dulu. Imam Ghazali Hujjatul Islam, ahli tasawuf, itu menyampaikan al-muhafadhatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dalam dakwah tetap menjaga tradisi lama. Apa tradisi lama? Simbah Kiai Haji Artafa kalau ngaji bawa kitab, ada kitab Fathul Qorib, ada tafsir Jalalain, ada Al-Bajuri. Itu metode lama. Jaga, tetap ngaji pakai kitab. Yang namanya ngaji dengan guru itu yang bawa kitab. Jangan hanya ngaji sama guru yang ngomong ngecaprak nggak jelas itu. Nggak boleh. Ngaji harus pakai kitab. Ini al-muhafadhatu bil qadimis shalih, menjaga tradisi lama. Tapi apa kata Imam Al-Ghazali? Wal akhdhu bil jadidil aslah. Tapi juga ngambil metode baru yang memang baik dengan tidak meninggalkan tradisi lama. Apa metode baru? Metode dakwah dalam penyiaran. Maka sekarang ada dunia IT, kita manfaatkan. Jangan hanya untuk musik saja, tapi dakwah juga pakai metode baru. Boleh ngaji di Nurul Bayan, tapi bisa dinikmati di Baros, bisa dinikmati di Pandeglang. Karena apa? Sambil mancing nonton ceramahnya Ki Haji Artafa. Bisa jadi di Jawa, di Kebumen Pak Haji Marwoto, sambil ya membersihkan rumput di belakang rumah, menyemak lewat kajiannya di YouTube Simbah Ki Haji Artafa. Ini namanya pakai metode baru yang baik. Nah maka Pak Ustadz ini ikut-ikutan. Jadi bagi yang punya HP, ini teman-teman Hadrah punya HP kan? Punya HP semua nggak? Nah minimal kan ini ada 11 orang lah, kan lumayan saya tambah subscribe 11 kan gitu kan. Bagi yang belum nih, kalau Pak Ustadz Abdul Somad belum juga, saya yakin belum dia itu. HP dihubungin nggak bisa-bisa kok HP-nya ini ya,
ini YouTuber, maka nanti habis ini ya saya edit sedikit gitu Pak, saya share, silakan ditonton ulang atau ada kajian-kajian yang lain. Karena nonton saya bisa jadi Bapak sambil ngerokok, sambil ngopi, bahkan sambil ngising itu bisa. Ngising itu silahkan, saking demennya sambil ngising nonton itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini malam kita memperingati orang yang sangat agung, afdhalul makhluqat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas tanda orang mulia Pak. Hari lahirnya diperingati oleh siapapun. Bicara Nabi semua akan bangga karena hampir tiap malam Covid ini Pak, ketika level 4 turun, level 3 turun, level 2, sekarang level 1 diperbolehkan, tapi tidak terlalu vulgar, tapi tetap dengan prokes. Maka nih malam sudah ada maulid, semalam sudah ada terus semuanya ada. Karena apa? Ada rasa kangen ingin mengadakan seremonial yang hakikatnya kangen kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kalau orang nggak hebat nggak seperti ini. Maka Syekh Al-Barjanji Pak menyampaikan kehebatan Kanjeng Nabi diantaranya dalam Syarful Anam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, wahai Muhammad, engkau laksana matahari. Coba kalau ditanya, matahari kalau menyinari bumi terang apa tidak? Terang apa tidak? Terangnya matahari menyinari semua bumi terang, tapi Nabi lebih terang. Anta badrun Muhammad, engkau laksana rembulan. Anta nurun fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Itulah hebatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini malam diperingati, tentu akan muncul pertanyaan, apa urgensinya memperingati Maulid Nabi? Apa pentingnya? Apa tujuannya? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau kamu pingin jadi orang hebat, harus menghormati orang yang paling hebat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana caranya Ustaz? Dalam Syarful Anam juga ada kalimat al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu adapun surga, wa na'imuha dan kenikmatan surga, itu sa'dun, tempat yang membahagiakan, itu sa'dun, tempat yang menyenangkan. Siapapun orang pingin masuk dalam surga. Ini kan kalau ditanya kira-kira nih kita nanti masuk surga apa neraka? Pertanyaan jawabannya surga lah. Ini ada ibu-ibu nggak sih? Nggak bisa diajak ngobrol sih ya. Ceramah itu paling asik di depan ibu-ibu Pak RW. Apalagi kalau ada yang janda. Ulah. Saya itu semangat. Panggil Mas. Panggil Bu. 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 Tidur semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Syekh Al-Barjanji menyampaikan memotivasi surga dan kenikmatannya itu untuk siapa? Liman yusalli wa yusallim, kanggo manungso kang gelem maca sholawat salam. Eta anu untuk jelma, eta jelma anu hoyong baca sholawat salam jeung Kanjeng Nabi Muhammad. Ini udah pada sholawat apa belum? Sudah. Maka malam ini tambahin sholawat untuk wafak supaya hujannya besok subuh. Tentu kalau bicara Maulid Nabi, apa penting dan tujuannya? Apa urgensinya? Banyak.
Yang pertama adalah untuk menumbuh kembangkan lagi rasa mahabbah, rasa cinta pada Nabi. Tadi Mbah Kiai menyampaikan, orang yang cinta kepada aku maka akan bareng dengan aku di sorga. Itu bahasa Nabi. Pokoknya seneng cinta sama Nabi, itu nanti bareng dengan Nabi di sorga. Amin ya robbal. Maka kayak disambung Syekh Al berjanji, pokoknya orang yang mau sholawat salam wis dijamin nanti wis pokoknya sorga gitu aja. Makanya ada maulid Nabi. Pertama adalah yuk supaya cinta lagi sama Nabi. Makanya adanya COVID nggak ada maulid, itu rasa cinta di sini terpendam, rasa rindu itu terpendam, betul Pak RW? Maka Pak RW itu kan kalau di status suka nyanyi, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperang. Jangan-jangan nggak tahu lagu siapa yuk? Nggak tahu. Dia taunya lagunya Roma Irama. Ini lagu siapa Mas? Bimbo. Ini pecinta Bimbo. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa. Kira ini ibu-ibu ikut nyanyi. Serasa di kau di sini. Itu ada maksudnya loh. Betapa rindunya aku padamu ya Rasul. Maka di malam memperingati maulid kami membaca Qasaidun Nabawiyah, kami baca Al berjanji, kami baca Syarful Anam, riwayat ketika Nabi dalam kandungan 2 bulan, walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam sahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah. Ketika Nabi dalam kandungan ibunya Dewi Aminah 2 bulan, tufiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah, ayahnya meninggal. Kenapa meninggal? Wa kana qad istaja bi akhwalihi Bani Adiyyin minat Taifatin Najariyah. Ketika itu ngabarin ke Madinah, saudara-saudaranya bahwa istrinya sedang hamil, tolong 5-7 bulan ke depan tandang ke Mekah karena istriku akan melahirkan. Wa makasa fihim sahron saqiman yu'anuna sukmahu wa syaqwa. Beliau sakit sebulan 2 bulan, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu. Nah kan dengan meriwayatkan Nabi, ya Allah, Nabi betapa sengsara ketika lahir sudah menjadi anak yang yatim. Singkat kata umur 6 bulan ibunya meninggal menjadi yatim piatu, diasuh oleh kakeknya, kakek Abdul Muttalib. Kan jadi Masya Allah betapa berat perjuangan baginda Nabi. Kan tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Pertama itulah supaya senang. Karena kalau cerita Nabi tadi disampaikan, Masya Allah, itu salah satu mukjizat, ditimpuk batu kagak mempan, kagak kena itu. Ada lagi cerita mukjizat Nabi masih usia 12 tahun Mas. 12 tahun itu masih nakal-nakalnya Pak RW. Yang tiap malam Pak RW melerai tawuran itu, ya 12 tahun itu. Anak-anak kecil itu Pak. Kanjeng Nabi usia 12 tahun, Syekh Al berjanji nulis dalam kitab Syarful Anam, diajak pamannya untuk dagang ke Suriah. Di kitabnya si Syamba, sekarang Suriah yang luluh lantak dengan tanah itu. Naik onta yang penuh dengan dagangan. Kalau sekarang yang mobil box. Mobil boxnya Bos Turi itu sahabat saya itu. Bos Turi itu sahabat saya. Itu orangnya yang paling ganteng. Itu dari Bujang itu bareng saya itu Pak. Dulu saya itu di dunia konveksi. Dunianya Pak RW sekarang. Saya dulu di dunia konveksi. Itu sahabat saya dari muda. Allahumma sholli ala Muhammad. Perjalanan dari Makkah ke Suriah itu jauh. Perlu modal puluhan juta. Paman Abu Thalib dengan Nabi masih kecil, karena ketika ditinggalkan oleh kakeknya itu diasuh oleh pamannya yang namanya Paman Abu Thalib.
ketika dalam perjalanan menuju Syam sudah jauh, penuh dengan biaya, itu ada seorang ahli Injil, ahli Taurat, ahli Zabur, kalau sekarang ulama syekh, itu ar-rahib, pendeta, tapi yang meyakini dinus samawat, karena agama ada dua, ada dinus samawat, ada dinul ard. Ada agama langit, ada agama bumi. Apa agama langit? Yang murni langsung dari Allah. Agama langit ada tiga. Ada dinul Yahudi, ada dinul Nasara, ada dinul Islam. Ini ada kitabnya langsung dari Allah yang disampaikan oleh para nabi-nabi. Ustadz tanya, nabi itu ribuan, jumlah nabi dan rasul ada berapa? Apa? Nah, Mas? 124 ribu. Ya. Betul bos, ini biasanya tukang baca ini. Mau ngomong betul nggak tahu. Ya, 124 ribu nabi, Pak. Tapi agama akumulasi tiga. Namanya dinus samawat. Terus apa yang namanya agama bumi? Ini bukan agama dari Allah, tapi agama hasil meditasi, Pak. Contoh Hindu, contoh Buddha, itu hasil meditasi manusia yang bisa nyambung kepada Sahyang Widiwasa. Banyak pengikutnya, namanya dinul ard. Ini ada loh Pak dalam metode pembelajaran ideologi. Ya kalau sekarang mau buka buku itu malas, ini dimanfaatkan membuka di sini Pak, namanya di Google itu Pak. Ada penjelasan dinus samawat wa dinul ard. Sekali-kali kalau buka HP itu jangan hanya dangdut, jangan hanya musik, jangan hanya Facebook, bolehlah mata pelajaran, tapi kalau nggak mampu tanyakan pada ahlinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi Pak lagi jalan, loh itu yang namanya pendeta lihat ini ada mobil jalan bawa dagangan, dulu onta, ini kok di atas ada awan yang nutupi. Nah, ini kan ada begini dalam Zabur, Taurat, Injil, tanda-tanda khotamun nubuwah, nabi akhir zaman. Loh, kok pepohonan ketika lewat pohonnya menutupi? Loh, ini kok ada binatang semuanya pada diem? Pasti ini adalah nabi akhir zaman. Mobilnya deket, diberhentikan. Mas, mandek dingin mas. Oh, pendetanya dari Jawa ini. Jawa dulu Pak RW. Saya mau ngomong Sunda ini susah. Mandek dingin ngomong Sunda apa? Berhenti dulu gini, ngomong Sundanya gimana? Hah? Oh, mas, renhelah mas, renhelah. Ada apa bang? Gitulah. Dikirain biasa anak-anak yang suka minta gitu Pak. Ada apa bang? Enggak, berhenti dulu. Ente mau kemana? Saya mau dagang ke Syam, ke Suriah. Ntar dulu. Kamu itu sama siapa? Ini sama anakku. Kamu jangan ngomong anak. Ini siapa? Karena si pendeta ini yakin Pak, dalam penjelasan Zabur, Taurat, Injil, Nabi itu sudah ditinggalkan ayahnya. Nggak mungkin punya ayah yang masih hidup. Yang jelas ini siapa? Oh, itu keponakanku. Dilihat aja. Ini jelas khotamun nubuwah. Mas, saya mengingatkan, anak ini adalah Sayyidul Mursalin, khotamun nubuwah, afdalul makhlukat. Kalau saya hidupnya lama, saya akan iman pada beliau dan akan menjaga beliau, akan menjadi pengikut beliau, karena beliau adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya minta balik kanan. Kalau sampai ini ke negara Syam atau Suriah, akan disembelih oleh orang-orang Yahudi, akan dibunuh anak ini. Balik kanan. Masya Allah. Padahal biaya sudah puluhan juta itu Pak.
Paman Abu Thalib nggak peduli biaya puluhan juta karena keponakannya akan menjadi orang hebat. Balik Pak, nggak jadi dagang. Ini hebatnya Nabi. Maka pantas tadi kita sampaikan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurul. Malam ini kita peringati agar kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal. Apakah hanya itu aja Ustaz? Hanya rame-rame seremonial, ngadakan ceramah, terus beli buah-buah yang bagus. Ini kan kalau tiap malam Selasa taklim nggak mungkin kuehnya begini tuh, nggak mungkin. Betul apa tidak ini kira-kira? Nggak mungkin taklim ada kelengkeng, ada anggur, nggak mungkin, paling banter lontong. Sorry Pak Haji Marwoto, kalau Ustadz tahu, Ustadz yang ngajar 14 majelis taklim saya dalam 1 minggu. Jadi apa hal? Paling banter lontong, pastel, pala kadang-kadang naon-naonan, paling hanya cai apa itu? Putih apa sih putih? Cai bodas. Tuh. Makanya ini udah alhamdulillah walaupun empot-empot. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya sih ada susu. Susu. Biasanya. Nanti kalau buka YouTube saya biasa kalau ceramah pakai bangku itu di sini ada susu, ada larutan, ada Sprite, ada Pokari komplit. Ya habis itu dikantongin bawa pulang. Kata Haji Marwoto, alah, langsung ngomong sikit, beli gitu. Alah ceramah di kampung sendiri ya begini aja ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa urgensi yang kedua? Apa pentingnya? Di sini berbagai macam lah. Kalau di alinea A, B, C, D, E. Pertama Pak, atau yang A, mengislamkan orang Islam. Jadi adanya seremonial peringatan Maulid tujuannya mengingatkan orang Islam, Nabi Muhammad lahir itu bukan hanya jasmaninya lahir, tapi Nabi membawa ajaran. Nabi membawa agama yang namanya Islam, dan Islam itu ada syariatnya. Anda yang sudah Islam, Nabi lahir itu membawa apa? Kalau sudah Islam ya kudu sholat, kalau mampu kudu zakat, kalau Ramadan harus puasa, kalau waktunya haji kudu ibadah haji kalau mampu. Maka ini malam bagi umat Islam. Kok ada maulid? Iya, umat Islam harus sholat. Kok ada maulid? Umat Islam kudu ngaji. Kalau lebih dalam lagi, di antara mengislamkan orang Islam adalah menyampaikan ajaran yang dibawa Nabi. Apa ajarannya? Di dalam Al-Quran salah satu mukjizat yang sangat sakti. Allah menyampaikan, Nabi dulu yang suruh menyampaikan kepada umat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum. Kamu semua, kata Allah, harus ingat kepadaku. Kalau kamu ingat sama aku ingat sama kamu. Kalimatnya simpel loh Pak. Kita ini kudu eling kepada Allah, kudu zikir kepada Allah, kudu ingat kepada Allah yang minimal mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi action seluruh tubuhnya, kaki dipakai melangkah menuju masjid. Ketika ada kumandang azan lah, hayya 'alas shalah, ayo menuju untuk sholat. Hayya 'alal falah, ayo segera menuju tempat kemenangan. Laki-laki kalau ada kumandang adzan kaki melangkah, itu action eling kepada Allah.
Ada pengumuman setiap Senin, malam Selasa ada pengajian. Yang namanya eling ama Allah, kaki melangkah untuk ngaji, itu salah satu eling ama Allah. Itu vertikal Pak, ngomong horizontal. Dengan tetangga yang baik, tidak iri, tidak dengki, tidak saling mengejek, tidak saling memukul. Karena apa? Ajaran Nabi dalam horizontal, Islam itu ramah, bukan marah-marah. Islam itu mengajak, bukan mengejek. Islam itu merangkul, bukan memukul. Tidak bentar-bentar marah, Anda neraka, Anda tidak bakal masuk surga. Oh, yang begini haram. Jangan langsung seperti itu, tapi dirangkul dulu. Gini loh Mas, yang penting kita mau datang dulu, masuk ke masjid Nurul Bayan, wis pokoknya dengerin, datang itu loh. Nanti juga lama-lama akan lentur hatinya. Jangan sampaikan, wow kamu duduk neraka kamu itu. Itu gampang begitu. Islam itu nggak begitu. Maka yang namanya fadkuruni adkurkum, eling kepadaku, actionnya bermacam-macam. Dengan teman, dengan siapapun saling asah-asih dan asuh. Jangan merasa paling hebat lamun teu aya aing ya. Ente jadi ya acara ya. Ngomongnya bener gak sih begini? Bener. Takutnya abdi ngomongnya salah ya. Karena lagi latihan. Kienek acara orang nyong ora dadi. Nah, ini karena kolaborasi. Ini acara kalau nggak ada saya nggak jadi. Itu bukan mentalnya umat Nabi. Mental umat Nabi itu tawaduk, biasa aja. Yang penting action, yang penting bekerja. Itu salah satu fadkuruni adkurkum. Eling, ingat pada Allah. Kalau kita sudah berupaya ingat. Loh, itu Allah juga akan ingat sama kita. Salah satunya begini. Orang yang ingat sama Allah itu yang mengamalkan ayat Al-Quran. Maka di dalam surat Al-Jum'ah ada ayat begini kan. Fa'idha kudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Ini namanya eling. Eling itu ya baca Quran. Fa'idha kudiyatis sholat, maka apabila kamu setelah selesai sholat. Ini kalau langsung dimaknai berarti kita sholat dulu. Dalam kajian fikih, as-sholatu lughatan ad-du'a, as-sholatu fi istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtamatun bitaslimi bisyara'ita maksusatin. Yang namanya sholat secara etimologi, sholat secara bahasa adalah doa. Berarti kita kalau mau ngapa-ngapain diatur oleh Allah, doa dulu, ngomong dulu sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Izin. Nggih, monggo. Nggih. Jadwalnya setengah 10. Siap. Monggo Mbah Yai. Nggih, minta doanya biar berkah. Nggih. Nggih, Mbak Haji. Kita doakan beliau sehat wal afiyah, barokah. Beliau adalah paku buminya jembatan besi, insyaallah. Karena saya itu melihat di RW 01 hampir setiap majelis taklim bapak-bapak ya Pak Kiai Haji Artafa, ibu-ibu ya Kiai Haji Artafa, dan sudah bertahan puluhan tahun. Saya selalu salut kepada dewan guru yang bisa ngajar lama, itu saya salut. Karena saya itu sudah mulai belajar taklim mulai tahun 2004.
Saya ada 2 tempat majelis taklim yang sudah ngajar 17 tahun. Tapi ada yang ngajar baru 3 tahun bubar. Maksudnya nggak dipakai lagi. 8 tahun tutup. Nggak mudah menjadi guru itu, nggak mudah. Tapi beliau sangat hebat. Makanya saya ingin mencontoh beliau agar sehat dan pokarinya datang. Pokoknya jos. Makasih Pak. Ya, kalau bisa disisain Pak. Soalnya Mas Sigit, kata Sigit, bapakku kok dikerjani jadi. Ya Allah, astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tadi sampai mana ngomongnya? Sampai jam 12 malam. 2024 itu akan ada pilihan gubernur dan presiden. Baik. Bicara eling ingat kepada Allah, salah satunya mengamalkan ayat Al-Qur'an. Maka dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah, aturan Allah, kamu itu sholat dulu, doa dulu. Sholat secara etimologi doa, ngomong sama Allah. Secara terminologi sholat yang kita lakukan, ucapan, perbuatan, awali takbiratul ihram, akhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Maka aturan apa? Allah ngomong. Kalau sudah ngomong sama Allah, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silakan kamu bertebar di bumi Allah. Yang biasa dagang silakan dagang, dagangnya bakso, dagangnya cimol, cimin. Yang biasa konveksi, konveksi yang kantor-kantor. Tapi kata Allah, ngomong dulu. Lapar dulu sama Allah, eling sama aku, ngomong malam boleh, subuh boleh. Ya Allah, saya ini kerjanya sopir. Sorry Pak, yang sopir. Berubah. Ada susu mampir. Wah iya, sopir ada susu mampir. Maksudnya susu yang bisa diminum. Tapi ini nggak ada Pak, adanya Pokari. Tenang Pak, jangan nyari susu Pak. Yang memang mau nyupir subuh doa, ya Allah, Engkau zat yang memberi selamat. Aku akan berangkat kerja, kerjaku nyupir bawa mobil. Nanti masuk tol jangan sampai 180 km. Biar nggak kayak Vanessa Angel Pak Modar. Naik mobil 180 kayak apa ya? Tapi saya pernah nyobain Pak. Saya bawa Innova 160. Di sini dep gitu Pak. Ya biasa Pak, sopir baru. Saya ke Surabaya, berangkat dari Purwokerto, ngejar jam 3 harus ketemu kepala sekolah, ngambil ijazah. Berangkat dari Purwokerto itu jam 10, jam 11. Itu tancep 160, ngeter. Ibu kandung saya itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli terus gitu. Maka ya 180 nggak jauh beda, tapi sekali cek gitu aja. Sama supir ngomong, ya Allah, saya besok akan kerja ya Allah, yang beri selamat Engkau ya Allah, agar beri kelancaran ya Allah. Kalau yang dagang saya mau dagang ya Allah, berikan lancar dagangan kami ya Allah, karena yang bikin laris adalah Engkau ya Allah. Kalau laris ya barang habis, duitnya kumpul ya Allah. Terus ngomong, baru setelah ngomong action, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertebar di bumi Allah, silakan kamu cari rizki Allah. Apa kerjaanmu? Jangan sampai hanya cari rizki tapi lupa Allah. Sudah subuh nggak sholat, asal berangkat, tambah-tambah kalau yang senang duha sudah tidak duha. Ini Allahnya dikemanakan? Maka action maulid, fadkuruni, eling dulu sama aku. Ngomong Mas. Bagi yang belum punya istri, ngomong sama Allah, jangan hanya bikin status. Sorry Mas Sigit, saya nggak ngomong sampai
Masa bikin status, oh malam ini hujan, betapa dinginnya aku. Dingin lah. Enggak ada yang ngeloni, gimana? Status jam 2 malam, ya Ustadz matanya masih melotot pulang ceramah. Malam ini kok hujan dingin amat, siapa yang menemaniku? Kuntilanak. Ngomong sama Allah, ya Allah, Engkau zat yang maha pemberi rizki, ya Allah. Fadkuruni adkurkum, aku ingat sama kamu. Ini kadang-kadang kita di Jakarta hanya sibuk cari duit, cari duit, cari duit, Allahnya dilupakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya saya kalau lagi dengerin lagu favoritnya Pak RW sama Pak Sigit nih, biasanya kan di pos RW 01 itu dinyalain musik dangdut Pak. Pas kebetulan ada alunan musiknya Bang Haji Roma Irama. Ini sebenarnya sesuai dengan ayat Al-Quran ini Pak. Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Ini kan sama ini. Bekerja, bekerja. Anda yang kerja jadi apa? LMK. Mau nyalon lagi? Nggak usah nyalon, jadi lagi. Amin. Syaratnya nggak ada yang nyalonin. Saya yang mau nyalon di sini. Jadi apa kalimatnya? Bekerja, bekerja, bekerja sekuat tenaga. Silahkan Anda bekerja, tetapi jangan lupa bekerjalah harus pula disertai doa. Kalimatnya fadkuruni, eling sama aku inget sama kamu. Ini kadang kalau kerja